Shalom, damai di hati. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kiranya senantiasa kita semua dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh dan terimalah sabda firman Tuhan yang pasti akan meneguhkan dan akan menguatkan hatimu dan engkau akan bersuka cita. Hormat saya, Pendeta Andreas Mesak Mori, STH LPDK. Firman Tuhan yang datang kepada kita bersama-sama di hari ini, yang terambil dalam Mazmur pasal 27, ayat yang pertama. Dengan bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gementar? Tema dari pemberitaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27 ayat 1, yaitu Tuhan sumber kuatku. Tokoh-tokoh Alkitab, baik itu di perjanjian lama maupun perjanjian baru, yaitu seperti Raja Daud. Raja ini bisa kuat dan melayani karena Tuhan. Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia kuat karena Tuhan. Yosua, sesudah hambaku Musa meninggal, Yosua memimpin bangsa itu. Dia bisa memimpin dan dia bisa kuat karena Tuhan. Ada seorang raja yang muda yaitu Yosia. Dia memimpin begitu lama dan membawa perubahan. Dia kuat karena Tuhan. Rasul Paulus dalam pemberitaan pelayanannya memberitakan Injil, mendirikan gereja, dia kuat karena Tuhan yang memimpin dia. Percayalah bahwa Tuhanlah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sumber yang terpercaya. Sumber kuatku dalam kehidupanku. Bahkan dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi persoalan yang datang dalam kehidupan kita dan kita mampu untuk menghadapinya. Alasan mengapa saudara dan saya, kita sekalian, Tuhanlah satu-satunya sumber dari segala-galanya, sumber kuat kita. Tuhan satu-satunya sumber kuatku. Tidak ada yang lain. Berdasarkan nats pembacaan firman Tuhan, Mazmur pasal 27 ayat 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya sumber kuatku karena aku tidak akan takut dan gentar. Tidak takut artinya perasaan tenang, ada keberanian, percaya diri, tidak kecut dan tawar hati. Artinya selalu mempunyai hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, persoalan, dan tantangan yang selalu datang silih berganti.
Seumpama seorang anak yang kecil, tentulah ia belum berani untuk menyeberangi jalan dengan lalu lintas yang begitu ramai. Tetapi jika anak kecil itu, dia berani, itu dia bersama dan digandeng oleh orang tuanya. Maka anak kecil itu akan tenang, akan percaya diri, akan aman, dia berani untuk menyeberangnya di sebuah jalan yang ramai. Kenapa? Ada seorang tua yang mendampingi dan memegangnya. Apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita? Sadarilah, manusia itu pasti kecenderungannya takut, khawatir, cemas, bimbang ketika masalah itu datang dan ketika seorang menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit. Keberanian dan ketenangan ketika menghadapi kesulitan dan masalah sakit penyakit, jika kita selalu ada bersama dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa Tuhanlah satu-satunya sumber kuatku. Yang kedua adalah Tuhan adalah benteng hidupku. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata benteng adalah bangunan atau tempat berlindung dan bertahan dari serangan, dari ancaman musuh. Hanya yang berlindung pada benteng yang akan selamat. Di luar dari benteng itu tidak akan selamat. Haleluya. Arti benteng bagi militer itu adalah, benteng adalah bangunan untuk keperluan militer. Dibuat untuk apa? Keperluan pertahanan yang kokoh dan kuat. Sewaktu-waktu dalam menghadapi musuh atau musuh menyerang dalam peperangan, benteng merupakan tempat pertahanan untuk mengalahkan musuh. Bagi saudara dan saya, benteng kita itu adalah Tuhan. Pertahanan kita itu adalah Tuhan. Tidak ada yang lain saat menghadapi serangan itu. Pertahanan saat perang bagi seorang polisi saat menghadapi para pendemo atau yang anarkis itu. Sering kita lihat polisi, bagaimana supaya dia bisa menahan, bagaimana supaya dia bisa menutup mukanya, kadang dari lemparan batu dan lain sebagainya, agar dari para polisi ini, para pendemo itu bisa aman, polisi bisa selamat. Dia harus menggunakan namanya tameng huru hara yang biasa dipakai untuk tutup. Sehingga ada lemparan batu tertutup dan terhalang dan dia aman dan selamat. Untuk menyelamatkan diri dari lemparan itu. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Anda menyelamatkan hidupku? Tidak ada yang lain. Bertahan dan ada di benteng, yaitu Tuhan, benteng hidupku. Untuk mempertahankan hidup kita dari serangan, tantangan, cobaan, harus berlari dan bersembunyi pada Tuhan yang satu-satunya tempat perlindungan teraman, tempat pertahanan teraman dari masalah, dari pencobaan. Hanya dekat Tuhan kita aman dan tentram. Yang ketiga, alasan mengapa Tuhanlah satu-satunya sumber kuatku. Ketiga, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terang artinya cahaya yang bersinar. Artinya adalah Tuhanlah sumber kuatku. Maka aku akan melihat dan menghadapi musuh persoalan. Pasti akan lebih apa? Jelas. Terang itu akan jelas. Terang itu akan jernih. Terang itu akan lebih bersih. Artinya bahwa ketika kita menghadapi persoalan, masalah, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat persoalan itu lebih jelas. Kalau tidak melihat bersama dengan Tuhan, persoalan itu akan lebih rumit. Persoalan itu bersama dengan Tuhan, yang sulit menjadi tidak sulit.
Yang kabur itu ketika bersama dengan Tuhan akan jernih. Yang tidak jelas itu akan lebih jelas. Masalah itu akan bersih. Selesai. Ketika jadikan Tuhan itu sebagai sumber terang dan keselamatanku dalam hidup saudara dan saya. Persoalan akan lebih bersih karena Tuhan bersama dan Dia menerangi dengan kuasa firman Allah. Keselamatan artinya Raja Daud percaya bahwa tidak ada keselamatan lain untuk menyelamatkan diri daripada Tuhan yang sejati dan sempurna selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita, baik itu dari musuh dan membebaskan kita dari dosa, kutuk, masalah yang mengancam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Setiap manusia berjalan di malam hari, dia bisa berjalan dengan baik. Dia bisa berjalan dengan aman. Karena apa? Ada terang. Mungkin dia bawa senter atau lampu untuk menerangi waktu di malam hari. Jika tidak menggunakan lampu atau senter, ia mudah terantuk jatuh, celaka karena gelap. Tetapi jika ada lampu dan senter yang menerangi jalan itu, maka teranglah jalan seseorang itu. Saat berjalan pada siang hari, karena ada cahaya, sehingga menerangi, ia dapat berjalan dan beraktivitas dengan jelas dan baik. Apa yang perlu kita lakukan? Jika hatimu mau terang, pikiranmu mau terang, kehidupanmu mau terang, maka datanglah pada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus satu-satunya sumber terang, sumber kebenaran, dan sumber keselamatan itu. Jika Anda mau selamat, datang kepada Yesus Kristus adalah sumber terang, sumber kebenaran itu. Kesimpulan bagi kita. Yang terambil nats kita Mazmur pasal 27 ayat 1. Dengan tema Tuhan sumber kuatku. 1. Tidak akan takut dan gentar terhadap apapun karena Tuhan sumber kuatku dan benteng pertahananku. Yang kedua, Tuhan adalah benteng pertahanan hidupku. Aku tidak akan goyah kepada siapapun dimanapun ku berada. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber kuatku karena Tuhan adalah terang dan keselamatan dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.